Di balik demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Ada Islam garis keras. Toh. Iku itu agamane opo? Kowe agamane opo? Pak Wiranto itu agamanya kok Islam dan jadi sasar. Mulai terbuka ya pikiran kita. Siapa yang bermain? Kap di belakang. Yang disuruh maju adalah Mun bukan Mus. Ya, iya Mun. Jangan terlalu jelas, kena delik. Mus, Kap, Mun. Ya. Kapnya background, Munnya suruh maju. Ya, Mun yang disuruh maju. Ini itu strategi. Ini kan Anatoly Karpov ini kalau catur. Mudah sekali terbaca. Apalagi saya dari sana. Memang pekerjaan saya dulu itu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Di balik demo mahasiswa ini, ada Islam radikal. Ada Islam garis keras. Toh. Iku itu agamane opo? Kowe agamane opo? Pak Wiranto itu agamanya kok Islam dan jadi sasar. Mulai terbuka ya pikiran kita. Siapa yang bermain? Kap di belakang. Yang disuruh maju adalah Mun bukan Mus. Ya, iya Mun. Jangan terlalu jelas, kena delik. Mus, Kap, Mun. Ya. Kapnya background, Munnya suruh maju. Ya, Mun yang disuruh maju. Ini itu strategi. Ini kan Anatoly Karpov ini kalau catur. Mudah sekali terbaca. Apalagi saya dari sana. Memang pekerjaan saya dulu itu. Ya, dari antum belum lompat saya sudah tahu. Mau kesini dia. Makanya kasus 3 tahun lalu ceramah di masjid diumbar, nonton YouTube Ustadz Somad UAS, nonton TV UAS, sampai MUI pun sudah angkat tangan karena ini sudah di ranah hukum. Allahu Akbar. Baru kali ini dalam rezim pemerintahan 7 presiden, baru kali ini ada ulama kafir yang utak-atik ulama muslim. Ada apa gerangan? Dia lupa bahwa di dalam ada singa di dalam sini yang memang ahli di bidang kebohongan kafir itu. Dan saya cut 1 kali, selesai. Kenapa Ustadz Somad yang kalian lapor, saya kalian lapor, atau debat kita selesai? Kenapa? Lompatannya kan 3 tahun nanti, 2024 politik. Makanya saya bilang sama adik saya Ustadz Somad, sudahlah Ustadz, berhenti sudah baca-baca hadis, banyak baca buku Das Kapital, banyak baca buku politik. Persiapkan dirimu untuk 2024 jadi wapres. Loh, untuk apa dia mau kecangkul dulunya masih pagi? Pak Jokowi belum dilantik, sudah ada permainan orang kafir. Yang kedua, dia mengukur. Ini kafir ukur, masih kuat enggak Islam ini? Makanya dia muncul. Kafir yang mau menantang saya itu, Esra Soro. Dia muncul di TV, dia muncul di YouTube. YouTuber. Memang sekarang ini banyak orang cari makan pakai YouTube. Tadi saya mau dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini. Ustadz, kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri. Aduh, nggak mau saya Bu, biar sajalah. Hidup dengan cara yang saya miliki, dengan hasil keringat dakwah. YouTuber. Ngapain YouTuber backgroundnya itu kafir semua? Nggak mau saya makan uang kafir. Saya makan uang kotak amal dari masjid. Amin ya robbal. Kalau dapat di warung sana tuh pecel lele Lamongan NU, Allahu Akbar, lele goreng jangan terlalu kering ya Mas ya. Sementara digoreng itip-itip matanya, bisik-bisik, ini Ustadz, kayaknya Ustadz Yahya. Kalau sudah dengar begitu saya pura tengok tempat lain, gratis pasti ini. Ya itu, kalau masjidnya di pedalaman,
saya pergi Pecel Lele Lamongan. Kalau agak tinggi, baru rumah makan Padang Muhammadiyah. Dua itu sajalah makanan saya. Sehat selama 13 tahun. Tidak memakan pemberian kafir. Haram. Nggak mau saya itu ikut-ikut. Biar aja dia itu yang ngomong-ngomong di YouTube. Uas. Ada tujuan apa? Dia mau ukur Islam masih kuat nggak? Kafir lupa. Kemarin betul waktu pilpres ada cebong, ada kampret kemarin. Di sini pun pasti ada itu. Ada yang cebong, ada yang kampret. Tahu dari mana ente Ustaz? Kalau saya ceramah begini, yang keluar itu pasti cebong dulu. Supaya kau tak keluar. Ya, nggak ada stop lagi cebong dan jaga amanah mulia agama yang sudah menghadirkan berkah bagi bangsa dan individu kita setiap Muslim. Antum jadi jenderal karena agamamu Islam. Antum jadi anggota senator parlemen karena antum beragama Islam. Antum menjadi menteri karena agamamu Islam. Antum menjadi presiden Pak Joko Widodo karena antum beragama Islam. Qul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da aqum ta'udun. Kalau sudah menjadi seorang muslim berarti harus adil. Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Ini kan karena krisis keadilan negara kita ini. Yang disasar adalah umat Islam. Padahal umat terbesar muslim di dunia Indonesia, dan pemberi sumbangsi finansial terbesar negara adalah Indonesia. Muslim Indonesia. Metro TV kan pernah hitung itu. Bulan Ramadan kemarin. Pendapatan negara dari hasil umroh 200 sampai 200 lebih miliar per tahun. Belum lagi lil hajj, orang berhaji sampai nominal triliun. Orang-orang kafir ini ada sumbangan apa? Sumbangsi terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Jangan dihianati, nanti alam yang akan menghukum kita. Bencana apa lagi? Allahu Akbar. Kalau saya nonton, menangis saya, meleleh air mata saya. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Kesaksian para pengungsi saudara-saudara kita dari tanah Jawa, dari tanah Minang, lari dengan anaknya berjilbab, girah untuk perang di dalam dada ini, jihad menyala-nyala. Kapan ya Allah? Kenapa harus begini? Kita yang mayoritas pemberi sumbangan terbesar bagi benteng kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah umat Islam. Kezoliman yang terjadi. Pak Jokowi sebenarnya nggak begitu orangnya. Dari wali kota dulu dia sederhana kok. Tapi yang di kiri kanan ini, yang beberapa kafir ini, Pak Wiranto juga nggak begitu. Tapi ada beberapa kafir di belakang ini, karena mereka ambisi untuk menguasai menelan dunia. Kita orang Islam ada standar. Quran surah Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat. Tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat. Dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya. Masjid diinjak-injak. Bahkan kemarin waktu sesudah pilpres, ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing. Ini pancingan semua. Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu?
Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah. Yang ada dalam terbersit dalam pikiran dan hatinya, begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Maruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews, orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Baru dituduh kaum-kaum radikal. Ini pembolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Ini antara dua Indonesia ini ke depan. Kalau tidak hancur lulu berantakan, dua. Berarti akan ada kebangkitan Islam di masa datang. Mana kira-kira yang lebih berat dalam perasaan benak ibu bapak? Kebangkitan Islam, kita harus lihat juga siapa kira-kira yang membangkitkan. Karena di lapangan ini sudah pada tiarap. Hari apa itu saya di Pontianak ya? Sebelum ceramah nyanyi lagu Pancasila, lagu Indonesia Raya. Dengan wakil bupati Kabupaten Mempawah. Habis saya baru Ustaz Somad masuk. Baru saya tembak betul-betul di situ. Karena yang bikin acara ini seolah-olah masih ada persan pilpres kemarin, mengaku diri Pancasila. Begitu saya ceramah saya bilang ini justru bukan Pancasila, anti Pancasila semua ini. Saya tunjuk-tunjuk di situ. Berhenti itu, karena mau mengacaukan sistem bernegara itu orang-orang itu. Dia pura-pura mencintai Pancasila, tapi membenci saudaranya sama-sama Muslim. Hah? Mana bisa kita mencintai orang kafir sementara orang kafir menghina-hina Nabi kita, agama kita, Tuhan kita, mereka hina. Lalu kita berteman dengan kafir, katakan baik. Enggak ada. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Enggak ada orang kafir baik itu, enggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanu liyahuda walazina asra. Wa la tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amanu lillazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum bisizina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya Rabbal. Nah, berubah status. Masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu? Begitu di pintu neraka,
Ridwan langsung WA ke Malik, Lik, ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihat kan, Manado ini tempat tanggal lahir 30 November, Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini, Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu, sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google. Persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Allahu Akbar. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan? Inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Cuma kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam. Amin ya Robbal. Siapa nama beliau? Rudi Rudi Christianus Stefanus Robertus Spiritus. Ya kita doakanlah beliau wali kota supaya masuk Islam. Sekali-sekali lah. Oh saya tidak senang Ustadz Yaya itu. Ya panggil saya ke ruangan antum, kita debat. Saya berikan petunjuk supaya beliau masuk Islam. Nah kita jaga ini. Umat Islam ini umat potensial. Bagaimana kita mau bangkit ke depan? Ustadz-ustadz pada tiarap. Sebelum ke Solo saja saya kemarin lewat di rest area, pas Jumatan di rest area. Allahu Akbar. Konsep khutbah itu ya Allah ya Rabb. Hanya menceritakan tentang isi perut, hanya menceritakan tentang sholat, hanya menceritakan tentang umroh, hanya menceritakan tentang haji. Sudah lewat itu dakwah tahun 60-an. Yang di pelupuk mata kita ini, dakwah yang perlu adalah bagaimana memberikan standarisasi kemampuan umat untuk selalu berjihad dan mawas diri. Hati-hati, bukan masalah kecil kita ini. Karena ada upaya besar di belakang sana untuk supaya menggulingkan Islam. Kalau Islam Indonesia sudah tumbang, Allahu Akbar. Ada di Garuda itu doa setan dibaca di dalam hari kesakitan Pancasila. Sorry salah sebut. Maaf. Namanya lidah ini ada sariawan kan salah-salah juga. Sama juga saya ajarkan jamaah tetangga saya, Ustaz, bos saya orang Jerman, tiap tanggal 25 Desember Natal. Boleh enggak Ustaz, saya tidak usah sebut Natal. Karena Ustaz bilang goblok. Ya enggak apa-apa antum sebut selamat hari Natal, antum kan belajar Iqra. Tapi nunnya antum ganti go. Jadi waktu menyebutnya bukan selamat Natal, selamat hari Natal. Pura-pura sariawan kan. Jadi begitu juga tadi, hari kesaktian dirubah jadi hari iya karena sariawan. Ya namanya sariawan kan lapas berubah dong. Ya, jadi hari selamat hari Natal dirubah selamat hari gatal dan tahun garuk. Karena kalau gatal harus di garuk gitu. Ya mau hadapi ular harus lebih licik daripada ular. Sudahlah. Saya kira orang Kristen itu apalagi pendeta-pendeta itu sudahlah berhentilah, masuk Islam sajalah. Loh, saya cuma mau tanya satu ayat kalau berdebat itu. Lukas pasal 2 ayat 21 kan Yesus disunat. Kalau sudah duduk di meja debat saya bilang coba buka celana, sudah sunat atau belum nih? Buka aja dalam, saya tidak pernah ada Bible lagi. Saya kalau mau debat di stadion, saya tidak akan bawa biar satu lembar kertas. Saya hanya bawa otak di kepala saya. Antum silakan bawa kitabmu satu kontainer. Seperti barang bukti Pak Prabowo dulu kan. 5 kontainer. Bawa itu di meja debat. Buka kiri kanan. Lukas pasal 2 ayat 21.
Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Baru saya tanya, antum percaya dia Tuhanmu? Ya. Kenapa dia disunat? Ente tak mau. Sekarang buka celana, ayo. Kalau saya sudah disunat, itu yang paling saya takut masuk Islam, tapi tetap saya lalui. Ya, saya mau ke masjid pun berpikir mau ke masjid. Ditanya, saya mau sholat, Pak Kiai, boleh nggak saya ke masjid? Iya Pak, ya sudah bersyahadat, tapi di bawah drohout belum potong. Boleh nggak saya nggak usah potong Pak Kiai? Saya kan bekas pendeta, jadi tidak usah dipotong. Jangan. Nah ini bonus lah Pak. Nggak bisa bonus-bonusan, nggak ada. Wah, datang 3 hari kemudian yang sunat saya itu orang Muhammadiyah, namanya Mantri Salim, orang kesehatan puskesmas. Itu kalau ketemu di jalan, dia kasih selamat salam sama saya. Selamat pagi pendeta. Sama bilang sore. Ternyata dia yang mau sunat. Ini kalau masih dendam, habis biar kau selampu ini. Kau selampu 55. Itu orang lahir tahun 80 tahu itu. Ya, cap kupu-kupu. Begitu diambil bambu. Bambu apa itu Pak? Ya inilah alat sunatnya. Ada karet diikat dengan karet di ujung. Sudah tua bambu itu tapi kuat. Dijepit drohout saya. Kacau ini. Ditarik ujungnya, potong. 2 minggu tak bisa pakai celana. Begini-gini terus saya. Saya ajak istri saya sholat, karena pingin sekali saya sholat. As-sholatu khairum minan naum. Datang sholat subuh, saya bangunkan istri. Kawan, bangun dulu kita sholat. Kamu kan belum hafal Pak ayat-ayat sholat. Ayo, pokoknya yang penting kita sholat. Kamu masih sakit? Iya, kamu jadi imam. Saya bilang istri saya. Jago betul, bekas kafir baru 3 hari masuk Islam. Ente jadi imam, kiblatnya kemana Pak? Tengoklah ke jendela, mana yang jendela. Jangan terlalu banyak tanya kau. Masya Allah, Al-Fatihah belum hafal, ayat-ayat Al-Quran belum hafal, membaca tartilnya pun tidak tahu, mahrusnya segala macam belum tahu, karena baru 3 hari masuk Islam. Saya meneliti Al-Quran itu banyak membaca translate-nya dari berbagai macam versi bahasa, tapi untuk hidayahnya harus perlu penuntun alias guru. Jadi saya sembarang, saya bilang kau, ya tapi kalau sholat itu mesti baca Al-Fatihah. Ya sudah, tulis dulu, tulis. Masya Allah, dia menghadap, tengok kemana Pak? Menghadap ke jendela sana. Saya pikir kiblat itu di mana ada jendela kamar itu kiblat. Tengok ke sana. Berapa rakaat Pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke kiblat sana. Bacanya pelan-pelan, cepat sedikit. Kalau baca pelan begini sampai sore baru selesai. 20 rakaat, jangan main-main. Begitu sujud berdiri, istri saya suruh jadi imam. Datang yang Islamkan saya, orang Tebu Ireng, namanya Pak Kiai Haji Komarudin Sofa. Dia intip, Pak Yaya, sholat apa itu? Saya bilang sholat subuh Kiai. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kiblatnya bukan ke sana. Jadi salah ini Kiai, salah. Allahu Akbar. Arah kiblat tidak tahu, suratul Fatihah belum hafal. Sama dengan Pak Jokowi waktu itu. Tengok ke sana, memang betul kan beliau tidak hafal Al-Fatihah, mau menyangkal apa? Memang betul. Ada di YouTube diunggah itu, belum hafal Al-Fatihah Pak Jokowi. Tengok ke sana, ke kiblatnya, salah di sini. Allah. Sudah Pak Yaya, nanti saya kasih buku, kata Kiai. Kasih buku warna kuning. Tuntutan sholat 5 waktu secara lengkap. Belum sampai zuhur, baru jam 10 pagi saya sudah punya Al-Fatihah, sudah hafal saya. Cepat saya bilang, dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek itu, 1 minggu ke depan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran suami istri kami dalam tempo 15 menit saya sudah bisa baca. Kok cepat sekali begini Pak Yahya? Iya, karena ini sama dengan huruf Ibrani. Ini sama dengan huruf Ibrani Kiai, jadi saya tahu. Oh begitu ya, cuma di Ibrani tidak ada harokat.
Ya, tidak ada harokat dalam Ibrani itu. Makanya tidak ada musabaqah tilawatil Kristen. Musabaqah tilawatil Bible, nonsense, tidak ada. Musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil Bible. Saya pernah usulkan di Irian dulu. Kalau orang Islam musabaqah tilawatil Quran, ayo kita bikin musabaqah tilawatil Bible. Maharusnya itu harokatnya mau tarik dari mana? Tulisannya bahasa Yunan, Rum, bahasa Yunani, Greek. Bagaimana kita mau tarik mahrusnya? Sedangkan menyebut pencipta saja mereka tidak ada dalam tasjid, makanya mereka sebut Allah secara Latin menyebutnya Allah. Padahal dalam mahrus Hebrew dan Hijaiyah Arabik dia kan menyebut Allah, kan begitu. Dan karena dia tidak mau paham masalah itu, maka disebut Allah Bapa. Berkatilah hari Pancasila ini. Ada turun di YouTube itu dikirim sama saya. Sakit perut saya ketawa. Itu yang Muslim ketawa-ketawa dalam hatinya, baca terus kau pir. Mana ada orang Islam mendengar yang begitu? Karena mereka kerja di Garuda, pura-pura saja dia dengar. Ya kan? Termasuk saudara saya itu yang satu, Robert Waloni itu, pensiunan itu Jenderal Major. Maka saya tidak mau naik Garuda itu. Saya takut doa bapak kaminya, Allah bapak kami. Kalau bahasa Ibraninya abinu sebas samayem yitkadas semeka tabu malkuteka jasa resoneka kaser gambar etlem luken uten lanu hayom. Itu saya yang karang dalam bahasa Ibrani dulu. Adonai jismor kami kolra yesemur et nafseta mi kolra Adonai jismor kakaufu eka me atawe at olamim. Yahudi tanduk di tembok padahal doa kutukan. Mampus kalian semua dulu. Tapi Al-Quran dibaca, speak Arabic, pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Jangan coba-coba. Di depan-depan kita ini ada output dari Madinah, betul. Output dari Mesir, betul. Output dari Makkah, betul. Video viral. Hati-hati, Yahya Waloni bisa tipu umat Islam. Tipu bagaimana? Sedangkan ayat ini ada hafiz Quran. Betul nggak tuh ayat tadi, Imam? Betul nggak? Iya bacaannya, tapi ada bonus daripada ini yang tidak. Ya kan, jadi orang membaca itu akan terlihat mana ahli. Nah kalau antum pintar masuk Islam, nanti diuji di dalam Islam. Setiap pengucapan lafaz tentang ayat-ayat Allah, makhraj dan apa namanya kalau dalam bahasa ini, diftongnya akan ketahuan. Nah, ini betul-betul memang orang terpelajar, cepat dia menguasai. Nah kalau di situ kan tidak. Itu tadi saya bilang, pakai baca tulisan Indonesia. Allah Bapa, di kesempatan ini berkatilah kami. Dua orang di belakang cuma tengok-tengok, kiki, mampus kau. Tidak ada yang aminkan. Kita kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bahasa Arab. Ini bahasa Ibrani, dia tidak tahu juga bahasa Ibrani. Adonai jismor kami kolra, yesimor et nafseta mi kolra. Ya Tuhan kami, jauhkan kami sebagai bangsa yang terkutuk. Dia yang terkutuk, dia berdoa minta ampunan. Sudah menjelaskan terkutuk bagaimana ada ampunan. Itu doa Bani Is. Makanya jidatnya dia tanduk di tembok ratapan. Nuduk Yeremia, tembok di mana dia membunuh para 327 nabi di tembok itu. Itu kan tahu saya peristiwa-peristiwa pembunuhan nabi. Yahudi itu 300 lebih nabi dia bantai di situ. Ya, nabi yang luput dari tangan berdarah Yahudi cuma dua, Ahmad bin Abdullah, Isa al-Masih. Dua nabi inilah yang kemudian riwayatnya tercatat secara sempurna dalam yang menjadi perdebatan kaum kafirin wal mukmin. Orang kafir dan mukmin berdebat gara-gara studi tentang dua
perjalanan hidup iman kedua nabi ini. Di sebelah sana menjadikan dia Tuhan, di sebelah sini menjadikan dia sebagai nabi. Di sini jadi Tuhan, di sini jadi nabi. Tapi kita ikut dari versi Tuhan. Bagaimana menurut Kristen? Turun ke dalam kerajaan maut, artinya Isa katanya mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alamak. Kata orang Malaysia, alamak. Betul ke? Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katanya di dunia Tuhan, sampai di surga tetap di sebelah kanan. Di mana-mana Yusuf Kala dan para menteri selalu di sebelah kiri kanan Jokowi, Pak Joko. Pak Joko di tengah, di sebelah kanan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo presiden, wakilnya di sebelah kanan. Yang betul mana kira-kira? Yang menjadikan Tuhan atau yang menjadikan nabi? Sampai di atas, pakai versi dia. Sampai di atas tetap jadi nabi. Mana yang betul? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Jangan pakai versi Al-Quran, pakai versi dia. Pakai versi dia, dia kalah. Sampai di sana pun tetap menjadi nabi. Jadi Nabi Isa itu nabi. Meja ini dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Carpenter statusnya adalah creature, pencipta. Sedangkan meja ini adalah creatures, ciptaan. Sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah simple, logik dengan logika sederhana. Tidak bisa berubah. Sampai botak kepala para teolog, sampai botak kepala orang kafir, pencipta tetap pencipta, ciptaan tetaplah ciptaan. Lebih baik saya miskin melarat hidup sebagai seorang Muslim daripada saya kaya raya digaji tapi masuk neraka. Keluar saya. Keluar. Itu UKI Papua itu saya yang dirikan. Ente mau menyangkal biodatanya itu semua sistem kurikulum yang dibangun dulu itu ada di Dirjen Bimas Protestan tahun 2003. Jadi silakan kau menyangkal sekarang di YouTube, tapi arsip daripada UKI Papua itu dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang saya dirikan dulu. Ini pendeta-pendeta di Papua masih hidup, ada yang sudah ke neraka, sudah mati. Ini terakhir yang saya wisuda. Jadi ada panitia tanya, kan dihebohkan saya, Ustadz sekolah di mana? Ya saya bilang saya tidak tamat SD. Tapi kalau saya jadi rektor, bagaimana ini? Iya, saya tidak tamat SD. Sama kalau tanya Rocky Gerung, kau ijazahnya apa? Tidak ada ijazah saya. Tapi ada satu mata kuliah di UI yang tidak mampu diajarkan profesor, diajar oleh Rocky. Begitu juga saya. Bilang sajalah kalian jengkel, dulu mau tarik saya kembali, tapi saya tidak mau. Ditawarkan, nanti ditambahkan gajinya Pak Yaya, asal Bapak kembali. Tidak mau. Biar sajalah makan singkong, yang penting masuk surga. Masuk surga, bukan masuk Islam. Masuk surga. Dan daripada makan roti masuk neraka. Inilah tubuh Kristus. Roti dipecah-pecah. Roti. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Inilah tubuh Kristus. Roti dibeli Cina, kafir di situ dipotong-potong. Makanlah, makan. Begitu dimakan roti, anggur kolesom. Inilah darah Yesus. Minumlah kalian. Darahnya sebagai lambang penebusan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Minum. Waktu minum itu, ibu-ibu yang tak biasa minum anggur pulang dari gereja. Karena mengandung kadar alkohol 5% anggur kolesom. Itu saya lakukan lama kok, bagaimana? Di Islam boleh minum anggur. Hamer haram, judi haram, hamer haram, gahwa halal thayyiban. Anak syarab gahwa, bismillah. Kalau di Islam bukan anggur, air putih. Ini kalau air putih begini minuman orang di rumah sakit. Kalau minuman pencerama gahwa, kopi ireng. 2 minggu saya bisa bahasa Jawa kalau tinggal di Jawa sini. Tapi keras tetap tidak boleh robah. Ini sudah karakter. Jangan suka-suka ikuti cara orang, pakai cara sendiri. Mengikuti gaya-gaya orang itu tuh jadi penjilat akhirnya. Biar saja dengan gaya begini, gak usah robah-robah. Di dalam Islam itu kan ada 4 sahabat Nabi. Ada yang Abu Bakar,
Utsman, Ali, dan Umar bin Khattab. Ustadz Somad mungkin Abu Bakar, tapi saya tetap Umar bin Khattab. Apapun tetap saya libas. Kau lapor, semakin kencang saya ceramah. Yang lain kau sudah dilapor merayap masuk di bawah kolong, ekornya termasuk. Saya kau lapor tambah kencang, begitu ya. Karena saya tahu bahwa ini bukan permainan dunia, bukan laporan yuridis. Laporannya harus fair, vertikal. Salah sih pendeta-pendeta itu, harusnya jangan lapor UAS ke polisi, lapor ke Yesus. Keluar dari ruang gereja. Assalamualaikum sus. Waalaikumsalam. Ada apa? Itu Yahya Waloni itu kurang ajar betul. Engkau kan adalah Tuhan. Iya. Lalu Tuhan kamu? Iya. Tolong tuh Yahya Waloni itu ya sus. Dia sering keliling Indonesia pakai mobil, biar mobilnya masuk jurang dan dia mati satu keluarga. Yesus bilang sulit juga karena aku kan Tuhan untuk kamu, bukan untuk dia. Mantap jiwa. Allahu Akbar. Nggak mempan. Oh, jadi ente bukan Tuhan untuk dia? Bukan. Kita kan Tuhannya Kristen, bukan Tuhan semua umat manusia. Artinya silakan kau tuhankan apa saja, ya. Itu versi lakum dinukum waliyadin. Nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Matius, Markus, Stefanus, Tetanus? Ini Tuhan, ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9, kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kau bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena ini Alkitab kemana-mana kan pakai kitab. Pergi ke gereja hari Minggu, awas, tunggu hari Minggu Bu ya. Ibu lihat nanti, rok pendek, kitab tebal begini. naik bukan naik mobil, motorcycle. Sudah miskin, kafir lagi. Kalau kita orang kaya, Indonesia ini jangan ente bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, Aceh yang kaya, Sumatera yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang Islam. Tidak ada itu. Coba kalau orang Islam tidak ada, mati negara ini, tidak ada kekayaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Markus 23, apa bunyinya? Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kamu tahu siapa yang bicara itu? Ya, siapa? Yesus. Nah kalau Yesus yang bicara begitu, Dia Tuhan atau bukan? Ya jelas bukan dong. Nah kenapa kamu tuhankan Dia? Coba kau buka Al-Quran. Di mana? Al-Maidah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Sudah jelas? Sudah. Berarti saya kafir ya? Iya kamu kafir. Dua perbandingan ayat dari dua versi Bible yang berbeda. Yang benar adalah Al-Quran sebagai pelurus. Ente di sana yang salah, Al-Quran yang meluruskan. Jangan dijadikan sebagai pemban. Kalau saya nonton Zakir Naik pun itu bukan ahli debat, bukan, dia apologet. Dia bukan kristolog, dia apologetik. Orang yang mempertahankan keyakinan tidak secara eksklusivism itu adalah apologetika, bukan kristolog. Kristolog itu mata kuliah di Kristen, mempelajari tentang antropomorfisme, bentuk-bentuk fisik antropos yang ada pada orang yang bernama Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesus Masya. Studi tentang fisik, reinkarnasi Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, atau Tuhan turun pangkat jadi orang naik pangkat jadi Tuhan. Nggak bisa.
Semuanya itu harus dikaji secara historis kritis berdasarkan panduan ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah. Di dalam kitab Al-Quran pun Maryam berserta anaknya ditulis dalam Al-Quran, surat Maryam. Nah, menunjukkan bahwa pelaku sejarah hidup dengan orang yang diceritakan dalam sejarah. Itu yang namanya kebenaran.